Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amik Ratunisah, NIM 21204081041, mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Analisis Materi Pokok Bahasa Indonesia Kelas 4, Tema 3 dalam kaitan dengan kemampuan membaca pemahaman siswa. Pendahuluan yang melatar belakangi artikel saya ini adalah bahwa seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia yang penting untuk dipelajari oleh seluruh warga Indonesia. Bahasa Indonesia di sekolah dasar menuntut siswa untuk memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan khusus. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berkomunikasi. Keberhasilan siswa mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca. Kegiatan membaca dilakukan agar pembaca memahami isi bacaan. Untuk memperoleh pemahaman dalam membaca, perlu adanya ketelitian, kecermatan, dan konsentrasi penuh untuk menangkap pokok pikiran dalam bahan bacaan. Nah, banyak dari siswa yang belum memiliki kemampuan membaca pemahaman dengan baik. Sebagian dari siswa kesulitan untuk memperoleh informasi dari apa yang mereka baca. Menurut Ambarita dan kawan-kawan, diperoleh informasi bahwa beberapa siswa kelas 3 SD memiliki kemampuan membaca pemahaman yang tergolong kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat dan aktivitas siswa dalam kegiatan membaca dan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Selain itu, ada pula faktor eksternal seperti kurangnya sarana dan prasarana penunjang baik di sekolah maupun di rumah. Maka dari itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap materi pokok pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kemampuan membaca pemahaman siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis materi pokok bahasa Indonesia kelas 4 pada buku tematik Guru dan Siswa Terpadu Kurikulum 2013, Tema 3, edisi revisi 2017, kaitan dengan kemampuan membaca pemahaman siswa. Kajian teori. Adapun kajian teori di sini yang saya kumpulkan ada 5 macam kajian teori. Yang pertama ada hakikat analisis. Analisis adalah suatu proses menguraikan suatu konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai hubungan antar komponen tersebut sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu upaya mempelajari cara berkomunikasi yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Pada dasarnya, aspek pembelajaran bahasa Indonesia di SD mencakup 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun ruang lingkup dan karakteristik materi pokok bahasa Indonesia yang pertama, ruang lingkup menurut Fahrohman 2017. Ruang lingkup dari materi pokok bahasa Indonesia yang pertama ada mendengarkan. Mendengarkan itu seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, dan lain-lain. Yang kedua, berbicara, yaitu mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan sambutan, menceritakan diri sendiri, teman, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, ada membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, dan lain-lain. Dan yang keempat ada menulis, yaitu seperti menulis karangan naratif dan non-naratif, pemakaian ejaan kata yang baik dan benar, tanda baca, kosakata, dan lain-lain. Sedangkan menurut Samsiah, karakteristik dari pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya 1. Setiap pembelajaran berkaitan dengan kegiatan siswa. 2.
Setiap kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kegiatan berbahasa. 3. Setiap pembelajaran dimulai dengan kata kerja dan dapat dikembangkan secara kreatif. 4. Setiap pembelajaran berkaitan dengan komponen PBM dan pendekatan CBSA, keterampilan proses serta pendekatan komunikatif. Selanjutnya ada hakikat membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti dan seksama dengan tujuan agar pembaca dapat merekonstruksi isi pokok bacaan serta pesan yang terkandung di dalamnya dan mampu menghasilkan timbal balik dari kegiatan tersebut. Adapun indikator membaca pemahaman menurut Widasari dalam penelitiannya tahun 2017. Yang pertama, siswa dapat membaca teks bacaan dengan benar dan jelas. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kalimat utama pada setiap paragraf dalam bacaan. Yang keempat, siswa dapat meringkas isi bacaan. Yang kelima, siswa dapat mengartikan kata-kata sukar dalam teks bacaan. Yang keenam, siswa dapat menuliskan informasi dalam bacaan. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan makna yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan atau library research. Untuk objek kajian pada penelitian saya ini, saya melakukan kajian pada buku ajar tematik Guru dan Siswa SDMI Kurikulum 2013 kelas 4 tema 3 edisi revisi 2017. Dan analisis datanya dilakukan dengan menganalisis materi pokok bahasa Indonesia pada buku tematik kelas 4, baik buku guru dan buku siswa tema 3 edisi revisi 2017. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis buku guru dan buku siswa tematik SDMI Kurikulum 2013, kelas 4 tema 3 edisi revisi 2017 yang berfokus pada materi pokok bahasa Indonesia, diperoleh beberapa hasil. Yang pertama bahwa materi dengan indikator siswa membaca teks bacaan dengan benar dan jelas menjadi materi yang paling sering muncul hampir di setiap pembelajaran. Yang kedua, materi dengan indikator siswa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 4 pada masing-masing tema. Hampir dari semua teks bacaan memiliki pertanyaan untuk dikerjakan siswa mengenai isi teks. Yang ketiga, materi dengan indikator siswa meringkas isi bacaan terdapat pada pembelajaran 1 dan 4 subtema 1 dan pembelajaran 6 subtema 2. Yang keempat, materi dengan indikator siswa dapat mengartikan kata-kata sukar dalam teks bacaan terdapat pada pembelajaran 3 subtema 1 dan pembelajaran 6 subtema 2. Yang kelima, materi dengan indikator siswa meringkas isi bacaan terdapat pada pembelajaran 1 subtema 1 dan pembelajaran 6 subtema 2. Yang keenam, materi dengan indikator siswa menjelaskan makna yang terdapat dalam bacaan terdapat pada pembelajaran 3 subtema 1, pembelajaran 1, 3, dan 4 subtema 2. Adapun untuk indikator siswa dapat menemukan kalimat utama pada setiap paragraf dalam bacaan belum termuat dalam tema 3 kelas 4. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap buku ajar, guru tematik SD atau MI, Kurikulum 2013 kelas 4 tema 3 edisi revisi 2017, dan buku siswa, dapat disimpulkan bahwa materi pokok bahasa Indonesia pada buku tersebut sudah cukup relevan dengan indikator kemampuan membaca pemahaman siswa.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Andrea dan kawan-kawan tahun 2020 yang memperoleh hasil analisis bahwa materi pokok bahasa Indonesia pada buku tersebut sudah cukup relevan dengan beberapa aspek yang menjadi pertimbangan seperti ruang lingkup materi, HOT, 4CS, literasi baca tulis, literasi digital dan karakter. Meski masih terdapat beberapa hal yang memiliki kekurangan, seperti ruang lingkup materi yang belum memasukkan secara keseluruhan teks yang seharusnya, tapi setidaknya ada 48% materi yang tersampaikan. Materi pokok bahasa Indonesia dalam buku tematik kelas 4 tema 3 sudah memuat isi materi kaitan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Ini dapat dilihat dari hasil analisis terhadap buku tersebut yang sudah memuat indikator membaca pemahaman berupa membaca, menjawab pertanyaan, mengartikan kata-kata sukar, menuliskan informasi dalam bacaan, dan menjelaskan makna yang terdapat dalam bacaan. Untuk mengimplementasikan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Ada banyak jenis teks bacaan yang bisa dijadikan bahan ajar seperti komik, artikel, majalah, koran, dan lain-lain. Dalam buku tematik siswa, buku tulisan dan gambar didesain sedemikian rupa agar menarik minat baca siswa. Di dalam buku tematik ini juga sudah memuat langkah-langkah metode PQ4R yang artinya Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review, di mana metode ini merupakan bagian dari indikator membaca pemahaman. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode PQ4R yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review di SD kelas tinggi dapat meningkatkan aktivitas keterampilan membaca pemahaman siswa. Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah diterapkan metode PQ4R dalam pembelajaran sudah sangat signifikan. Selain itu, penelitian Widyasari tahun 2017 juga mengemukakan bahwa penggunaan metode PQ4R dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Dan penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Mawarian dan memperoleh hasil berupa kemampuan memahami isi bacaan siswa dapat meningkat dengan metode SQ3R dan pemberian reward pada pembelajaran membaca di kelas 5 SDN 135 Rejang Lebong. Nah, sekian hasil dan pembahasan untuk kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok bahasa Indonesia pada buku ajar tematik kelas 4 tema 3 edisi revisi 2013 sudah cukup relevan dengan indikator capaian kemampuan membaca pemahaman siswa. Meski masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya termuat di masing-masing pembelajaran, akan tetapi buku ajar tematik kelas 4 tema 3 edisi revisi 2017 ini sudah cukup memuat indikator membaca pemahaman dan dapat disajikan sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia juga mata pelajaran lain dalam mengembangkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Adapun saran dari saya yaitu untuk guru atau pendidik yang menggunakan buku tematik kelas 4 tema 3 edisi revisi 2017 sebagai bahan mengajar agar bisa tidak hanya mengandalkan materi atau teks bacaan di dalam buku tersebut sebagai bahan ajar. Guru sebaiknya juga dapat mengembangkan bahan ajar yang lebih kreatif dan menarik lagi sehingga minat membaca siswa pun lebih meningkat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.